Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrol bebas bareng Bang Agus bersama Saya Oding, Oding. Nama asli siapa, Bang? Oding. Hairil Andrio. Khairil Andri. Oh, mantap nama mantap. Namanya mantap. Lebih dikenal Oding. Oh, nama Oding. Jadi Kalau kata orang nama panggung lah, nama panggung. Iya, nama panggung. Ya kebetulan Bang Oding nih performan biasa ngisi wedding, Ya, acara wedding terus gigs. ya. Kalau diantara apa sih anak-anak musikus Sanggau, Bang Oding ini terkenal salah satu drummer yang punya kualitas. Drummer CCD. Punya band, Bang? Punya. Alhamdulillah punya. Nama band aku Bocor 13. Bocor 13. Terus kalau yang biasa di wedding, Tuan Muda Band. Tuan Muda Band. Nah, Posisi tetap sama di tetap sama drummer. drummer. Sekarang gimana nih? Manggung-manggung segala macam Sepi, Bang. sepi lah ya. Covid dah. Gara-gara Covid bukan putus rezeki sih. Mungkin rezekinya lagi ditahan. Lagi ditahan sama Tuhan lah istilahnya. Kita manusia lagi diberikan cobaan. Itu kayaknya bukan cuman musisi sih, semua pekerja seni ataupun pedagang juga kena imbasnya. Ini sedikit informasi lagi. Ini kita lagi berada di warung kopi JRX. Ya, JRX cabang Senong nih. Cabang Senong kebetulan lagi ramai. Memang agak susah nyari warung kopi yang kondusif untuk Ya, bikin acara ngobrol. Padahal yang namanya warung kopi memang tempat kita bersosialisasi, tempat kita ngobrol. Cuman sekarang memang agak berubah, tempat anak-anak main game sekarang. Bang, merokok boleh nih, Bang? Oh, silakan. Walaupun Sorry ya pemirsa, saya merokok. ya ini konten bukan dibuat untuk anak, ditonton untuk anak-anak, memang untuk orang-orang dewasa gitu. Jadi yang udah tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Saya kebetulan udah lumayan lama berhenti ngerokok, udah 3 tahunan berhenti ngerokok. Minum masih, Bang, minum? Minum kopi. Minum kopi. Minum kopi. Kalau alkohol kita pun udah free, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya bukan bilang yang minum nggak bagus gitu. Ya hidup kan, Kurang baik sih, Bang. hidup itu kan berubah. Betul. Jadi kita mau bahas apa nih, Bang Oding? Bahas apa ya? Acak aur ya, Bang. Bahas tentang gigs lah kali. Nah, boleh seru tuh. Bang Oding ini kan salah satu penggerak juga, Ya, bisa dikatakan kayak gitu. sampai dapat julukan pemimpin punk. Nah, itu berlebihan ya. Ya kalau kawan-kawan di Sanggau terkenalnya Oding ini pemimpin punk sebenarnya. Nggak tahu. Nah, kalau itu dapat julukan itu dari mana, Bang Oding? Nggak tahu itu, kalau nggak salah tuh emang Abu Dika lah tuh. Dia bikin hal tuh Abu Dika tuh. Ngasih julukan pemimpin punk. Jadi gigs kan kalau sebelum ini Sanggau termasuk daerah yang cukup ramai gigsnya. Dalam setahun bisa 3-4 kali Ya, gigs. itu dulu sih. Ya sebelum Covid ini kan. Ya. Sebelum Covid. Jadi setahun bisa ada acara anak-anak underground, bisa ada acara punk, bisa acara-acara yang hitungannya gigs, bukan Ya, acara corporate. Ya. Lumayan. Kalau sekarang susah ya? Susah ya, pertama kita anak-anaknya temakan sama zaman. Istilahnya kalau dulu kan game di gadget emang udah ada, Bang ya, tapi penyukanya tuh minim. Ini. Tapi hanya kalau- kalangan-kalangan tertentu. Kalangan biasanya tuh dia emang game dari PC kayak Dota macam-macam kan. Larinya masuk sekarang itu gadget. Tapi kalau sekarang ini kebalikannya, anak-anak tuh lebih memilih main game ketimbang bikin gigs gitu. Walaupun mereka dulunya pelaku juga. Semakan zaman lah, semakan nggak ada generasi sih tepatnya kalau di Sanggau. Tapi ini pertanyaan yang mungkin untuk anak-anak atau orang di luar acara itu gitu. Apa sih untungnya bikin gigs gitu? Apa sih yang didapat? Kalau secara aku pribadi sih kesenangan sih, Bang. Kesenangan bermusiknya dapat, terus keduanya aku lebih bersosialisasi antar yang ibarat kata tuh yang sepaham sama aku gitu. Berarti ajang silaturahmi. Bisa dikatakan kayak gitu sih. Tapi itu kan dari modalnya ngumpulkan uang sama-sama. Ya, kolektifan.
Patungan lah, patungan. Terus kerjanya sama-sama, capeknya sama-sama. Betul. Yang dapat nama nih biasanya secara keseluruhan. Karena kalau aku kan ibaratnya tuh besarnya tuh. Namanya tuh United Unknown. United Unknown. United Unknown ya. Jadi kalaupun kami dikenal ya gara-gara gigs ya namanya Unknown bang, United Unknown. Unknown tuh karena kami bingung kasih nama apa nih. Makanya kami tulis namanya ya udahlah Unknown lah. Sebenarnya kan Unknown enggak punya nama. Tidak diketahui Ya, kan? tidak Unknown. diketahui, ya. Tidak diketahui. Berarti apalah itu nanti enggak jelasin. Kalau ini yang tadi kita bahas. Kalau masalah musik mungkin ya kalau yang mau nanya-nanya mau belajar bolehlah langsung japri ya, langsung kontak Diskusi. diskusi. Ini yang mau kita bahas nih soal fenomena warung kopi jadi tempat tongkrongan anak-anak gamers yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Ya, Kadang kita di sekitarnya agak merasa terganggu, apalagi dengan bahasa-bahasa yang sekarang kan. Ya. Anjay, Kebun binatang lah bang. kebun binatang semua, anjrit segala macam. Nah, kita yang generasi agak old school ini kan agak shock gitu. Wih, anak-anak zaman sekarang ngomongannya terus tidak ngelihat suasana. Ya, betul. Sumpah serapah sembarangan apa semacam. Itu gimana lah pendapat pribadi Bang Oding sebagai penikmat warung kopi? Kalau kita berbicara hak, kita sebenarnya nggak punya hak juga buat langsung marah gitu. Ya. Cuman kadang kesal juga kan. Misalnya kita duduk ngopi ngobrol sama rekan lah, sama teman misalnya kan. Terus datang sekumpulan bocil lah istilahnya kan. Sekumpulan bocil main game di sebelah meja kita duduk. Mereka nyebutkan kebun binatang anjing lah, babi lah, apa segala macam. Risih juga kita bang sebenarnya bang. Cuman fenomena itu tuh kayaknya emang Di mana-mana? hukum alam sih, kayaknya tuh memang dah. Sekarang ini trennya bukan kafe lagi, emang di warkop. Secara itu ekonomis. Terus sekarang juga rata-rata warkop punya wifi kan. Warkop menyediakan fasilitas itu. Itu yang jadi masalah kan. Walaupun sebenarnya peruntukannya bukan untuk main game, tapi itu jadi salah satu daya tarik warung kopi. Apalagi informasi wifi-nya kencang nih. Wah, ramai lah pasti gamers. Tapi alhamdulillah warkop ini agak kurang kayaknya gamers. Di depan gamer semua bang. Juga gamers. Kita kebetulan agak minggir ke belakang, maka masih kedengaran ada backsound sedikit. Kalau copyright mau macam mana lagi? Mohon maaf lah nih. Copyright segala macam enggak paham gitu masih. Nah itu tapi cukup mengganggu lah. Ya, cukup mengganggu. Kalau Bang Oding enggak main? Enggak, saya bukan Tipe gamers. Bukan gamers. Gamersnya beda bang. Old school. Agi. Ya, Bang Agi. Ya, ada Biak Singkawang datang nih. Pelaku musik juga nih. Pelaku musik. Nah, jadi itu soal gamers. Ya. Agak bingung juga kita mau menyikapi gitu kan. Kadang ya itu tadi hak semua orang, tapi kita juga yang lain juga punya hak sebenarnya. Kecuali kita kalau emang kenal sama mereka yang main game, kita tegur. Coba kebun binatangnya jangan dipakai lah gitu. Biar kita juga dari risih gitu bang. Ya, lagi pula kalau menurut kita kan jadi kayak kurang asik gitu. Ngumpul pada ngelihat HP semua kan. Jadi ngobrol-ngobrol gini udah jarang di warung kopi gitu. Kalau dulu kita taunya warung kopi kan tempat untuk kita cari informasi. Betul. Makanya kalau dulu orang cari informasi tentang kerjaan, tentang bisnis, tentang peluang segala macam, biasanya nyarinya di warung kopi. Karena di tempat kita Sanggau kan kiblatnya ke ibu kota. Ya. Pontianak itu terkenal dengan kota yang budaya ngopinya ekstrim. Mungkin tidak bakal ditemui di tempat lain. Ya betul. Dari pagi, siang, sore, malam, subuh orang-orang ngopi gitu. Kalau di kota-kota lain kan ngopinya paling sarapan pagi ngopi atau sore-sore ngumpul ngopi. Kalau di tempat kita ngopi tidak kenal batas waktu. Warung kopi di mana-mana. Siang malam hajar. Siang kebetulan di Sanggau mulai ngikut ke arah sana kan. Sekarang kerja. Alhamdulillah kerja. Kerja apa nih Bang? Kerjanya apa ya? Jadi budak korporat. Budak korporat. Ya. Tapi
Tapi aku sebenarnya lucu banget sama kerjaan aku yang sekarang. Dulu aku koar. Ya. Koar kita pangan, kita koar idealisme, kita koar pemahaman-pemahaman yang apa itu corporate apa segala macam ini tuh ujung-ujungnya saya kejebak sekarang di suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa internet. Jasa internet. Telekomunikasi. Nah, telekomunikasi. Ya gimana rasanya? Sebagai pemimpin pang malah jadi budak korporat sekarang. Kalau secara teknis kerja sih enak sih, enak. Secara pendapatannya ndak enak lah. Lebih jelas tapi sekarang Ya, setiap lebih bulan jelas. punya penghasilan. Ya. Cuman kalau ibaratnya itu sadarnya itu telat. Kok dulu aku bisa keluar-keluar ngomong anti ini, anti itu, tapi sekarang ya mungkin ini penemuan hidup lah ya. Perjalanan hidup kita dan sekarang idealis tetap, tapi di porsian bang. Kecuali aku udah kaya sih. Ya idealisme itu kan kita yang buat Bang Ya, Odi. betul. Jadi menurutku pribadi nih, bodoh kita saat kita terkekang dengan idealisme yang kita buat gitu. Betul. Artinya bahkan idealisme kita nih bisa kita ganti-ganti sebenarnya. Cuman kadang karena malu, karena apa segala macam kita tetap enggak boleh gitu. Tetap harus idealis. Padahal tuntutan zaman segala macam pergaulan menuntut kita untuk berubah. Berubah tuh enggak apa-apa. Ya berubah kan macam-macam dari yang baik ke yang jelek, dari yang jelek ke yang baik. Itu yang jangan. Jadi kemarin tuh sempat ngobrol sama kawan. Kalau ditanya pekerjaan, orang-orang kan sering jawab carilah pekerjaan yang sesuai hobi kau gitu kan. Ya. Istilahnya kan. Idealnya. Itu tuh fiktif bang sebenarnya bang. Benar, fiktif tuh. Jadi sekarang aku kemarin ngobrol sama kawan, jadi sekarang nih gimana caranya pekerjaan yang aku nggak suka nih, aku bawa passion aku ke situ. Ya. Jadi bukan hobi ini, tapi gaya aku bawa ke pekerjaan ini, insya Allah benda itu tuh bakal jadi hobi aku juga. Jadi nggak beban, pekerjaan ini nggak beban. Betul. Nggak perlu kita paksakan gitu. Betul. Nggak perlu kita paksakan. Ya. Kalau Gimana bang? apa tadi? Agak ngeblank nih, nggak biasa dilihat orang. Aku sebenarnya grogi nih, sumpah ngomong depan kamera grogi. Kita coba-coba lah Bang Uding. Ini hanya sebagai bukti bahwa kita pernah ngobrol. Ya. Nantinya diupload di YouTube entah kapan-kapan. Sekarang kawan-kawan udah banyak yang meninggal Bang Uding. Betul. Yang nggak sempat kita rekam, nggak sempat kita punya apa sih dokumentasi waktu kita. Jadi arsip loh bang ya. Nah, jadi tujuannya sebenarnya bikin konten kayak gini nih hanya bahwa aku pernah ngobrol dengan Oding gitu. Tapi kalau dapat reaction tuh bonus cuy. Bang Oding ini ahli main sebagai drummer. Bukan ahli sih bang. Ya, Pemain drum. pemain drum yang cukup tangguh lah. Kalau di Sanggau agak susah cari lawannya gitu. Kebetulan Sanggau pun tidak besar-besar benar kan. Jadi pesaingnya tidak banyak. Bang Oding ini salah satu yang diakui lah dalam kemampuan bermain drum. Nah, tapi ini sedikit kalau Bang Oding ceritakan sejak kapan nih Main drum. main drum? Kalau nggak salah tuh kelas 1 SMP. Dari kelas 1 Kelas SMP. 1 SMP. Belajar serius atau cuma nyoba-nyoba? Nyoba-nyoba. Punya guru? Nggak ada. Kalau waktu SMP itu kebetulan di rumah tuh ada alat bang. Ada alat. Jadi setiap aku balik sekolah tuh aku susun alatnya. Aku hidup lagu aja aku coba-coba. Terus aku punya abang juga Nerol. Dia ngasih basic sih. Kayak main drum tuh pukulannya yang begini, tangan sama kakinya beda gitu. Basic. Jadi kebetulan keluarga rata-rata laki-laki semua ya dia berarti Ya, laki-laki semua. Jadi abang-abang menginfluence. Salah satunya abang aku menginfluence aku dalam musik lah, dalam musik. Sampai pandai itu, sampai ya pandai lah, sampai ahli Ya. gitu. Itu memang benar-benar enggak punya guru. Kalau dulu 2000 berapa ya? 2012 aku sempat ke Purwacaraka. Aku les drum, belajar pengennya itu belajar baca sih. Kayak partitur, Bang. Nah, Cuman sebulan aku out karena bosan, rugi sih hitungannya. Dalam sebulan aku mengeluarkan uang buat bayar di
di studio itu 300.000. Terus aku sejamnya cuma dapat seminggunya aku sekali pertemuan cuma 1 jam. Jadi ilmunya itu dikit. Mending aku belajar di YouTube ya lah sekarang. Tapi akhirnya ngerti. Dikit-dikit ngerti. Dikit-dikit ngerti. Paham dikit lah. Paham dikit. Nah ini sedikit mohon maaf sebelumnya. Ini kan kalau kawan-kawan yang tahu Bang Oding ini kan pernah kecelakaan. Ya, Pernah kecelakaan, jadi kondisi kaki ini sebenarnya tidak ideal kan? ya, betul. Sangat-sangat tidak ideal. Kurang ideal. Jadi kalau yang sepintas ngelihat, ini maaf nih Bang Oding. Ya, santuy Bang. Ada yang benar kayak ini drummer gitu. Ada yang terpukau, ada yang heran, ada yang kesian. Nah, itu gimana rasanya? Dulu tuh aku kecelakaan tuh 2007. Jadi dulu tuh sempat bukan cekcok sih. Jadi dulu almarhum bapak tuh pernah menyarankan aku suruh operasi ke negara seberang, Ke Malaysia. ke Malaysia. Ke Kuching lah ya. Kita kan terkenal memang dekat dengan Betul. Jadi jawaban aku tuh Bang, gak usah lah, ngapain gitu buang-buang uang. Aku bilang yang penting aku masih bisa main drum ya lah. Jawaban almarhum, kau nih drum terus ya. Emang gimana lagi ya Bang? Aku pun ngerasanya bukan belum sih. Mending jangan. Soalnya aku masih bisa nyalurkan hobi aku untuk main drum. Walaupun dengan kondisi fisik ya kurang lah gitu. Tapi jadi kelebihan. Sekarang jadi kelebihan alhamdulillahnya gitu. Kan kalau kawan-kawan yang belum tahu nih, memang kaki sebelah kiri ya? Kanan. Saya sebelah kanan yang mestinya paling aktif mijak pedal kan? Ya, betul. Justru kondisinya agak mengecil, Ya. jadi tidak seimbang kiri dan kanan karena kecelakaan bermotor. Bermotor. Itu waktu kecelakaan tuh punya rasa down nggak sebagai Awalnya downnya bukan ke musik sih Bang, ke kehidupan pribadi. kehidupan pribadi? Nggak dimungkiri sampai sekarang aku kalau tempat ramai gitu, aku minder. Punya rasa minder masih? Minder. Manusiawi kah atau apa tapi ya itulah ya aku rasakan tuh Bang. Ya, Aku itu- selalu minder. Itu kan bagian tubuh yang tak mungkin kita bisa sembunyikan, tak mungkin bisa kita lepaskan. Jadi kalau kita hidup dengan rasa itu sepanjang hidup, jadi beban Bang Oding. Jadi beban. Jadi salah satu lah, walaupun mungkin nasihat ini sering kali didengar gitu. Ya, apa yang mau kita malu? Apa yang mau kita malu? Bukan aku sempat juga jenjang pendidikan Sempat kuliah. Jadi di waktu aku kuliah, kampus aku tuh naik tangga Bang. Naik tangga. Jadi sering kedengaran, ih kasihan. Dalam hati aku tuh sebenarnya, kau ini ngapain kasihan sama aku. Cuman mungkin kan enggak sengaja tuh Bang. Iya. Mereka ngomong tuh bikin aku down. Padahal kalau pribadi aku tuh nggak suka dikasihankan semua orang. Tapi tidak sempat sampai kena bully kan? Nggak Sempat sampai kena bully. Cuman karena dengar. Jadi, ya sama-sama lah kita berharap gitu. Sebenarnya banyak hal yang kita tidak puas terhadap diri kita. Ya, betul. Mungkin ada yang tidak puas karena dari sisi ekonomi, yang lain kaya kok aku enggak, yang lain ganteng kok aku enggak, yang lain terkenal aku enggak. Kita berada di posisi yang tidak ideal gitu, tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti kita inginkan, dan itu bikin kita down. Tapi kalau sepanjang hidup kita terbebani hal itu, Nggak gerak ya. tidak gerak, dan itu tidak bisa kita buang, tidak bisa kita rubah. Ya, sekarang ini kita realita ya, survive, fight ya lah. Iya. Dan pasti semuanya lingkungan sekitar kita pasti nerima. Selama ini Bang Oding tahu sendiri, tidak pernah ada yang aneh, tidak pernah. Alhamdulillahnya nggak ada sih. Tidak pernah. Malah kawan-kawan salut dengan, ya kalau diboleh dikatakan kekurangan Bang Oding, malah justru hal yang lebih gitu. Nggak semua orang mampu kan. Jadi kelebihan lah ya. Iya, main drum tuh susah sekali. Malah kalau main gitar gampang gitu, main drum tuh susahnya harus temponya kiri kanan apa segala macam, susah sekali lah. Dan keterbatasan bisa malah berprestasi. Sempat main-main sampai keluar kan ya, sampai ke Malaysia apa segala macam, main di gigs ya, terkenal lah Bang Oding main. Jadi itu sedikit perjalanan lah ya, perjalanan hidup.
Kalau sekarang sih udah mulai pede lah. Ya, alhamdulillah. Adalah peningkatannya dikit-dikit lah. Peningkatan dikit. Step by step. Punya jodoh sekarang. Aduh, Sekalian jangan. kita promosi. Yang jomblo silakan. Tapi banyak dekat dengan perempuan. Udah punya pacar sih, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, kalau tidak diakui marah pacarnya. Nah, jadi pacarnya Bang Oding luar biasa, kan? Walaupun tidak ganteng-ganteng benar, tapi dicintai sepenuh hati. Masih ada yang mau lah. Alhamdulillah. Ya pastilah, setiap orang udah ditentukan jodohnya masing-masing, sama kayak rezeki kan. Nah, jadi sekarang drummer didalami sebagai profesi juga. Ya, Tapi itu sampingan. Sampingan. Kerjanya sekarang di corporate. di corporate. Yang jadi budak corporate. Ya, jadi budak corporate. Tapi hatinya tetap masih Masih punk, masih punk punk ya. gitu, punk. Ya mudah-mudahan Bang Oding sukses di karir sebagai Amin. musisi. Nanti juga di corporate juga nemukan, paling tidak ngumpulkan modal dulu lah. Betul. Ngumpulkan modal. Salah satu tujuan, Bang. Nah, jadi jangan terjebak selama-lamanya di Ya, betul. corporate. Ya. Jangan ngerasa aman. Betul. Nantinya kalau udah punya modal, kita buka usaha masih. Betul, harus. Wira swasta. Ya, kalau buka les drum banyak yang pengen belajar ya. Ya mudah-mudahan kita sukses ke depan. Amin. Untuk Bang Oding, jodohnya segera disyahkan. Amin. Kuliah dulu yang benar. Oh, masih kuliah? Masih kuliah. Ke depan mudah-mudahan kita punya obrolan yang lebih spesifik Bang Oding. Siap. Ini masih meraba-raba lah. Acara ini pun masih meraba-raba nemukan konsep gimana yang baik gitu. Kalau sekarang banyak yang belum bagus, belum terstruktur. Ya tolonglah bantu komen, kritiknya Ya, segala betul. macam. Kritik ya, kritik. Nggak usah di subscribe kalau nggak bagus, tapi ditonton sedikit ya loh. Biar tahu. Jadi jangan dibilang jelek dulu kalau belum ditonton. Betul, Kalau udah ditonton jelek, apalagi bisa bikin yang lebih bagus. Nah sekalian saya minta ajarkan. Sekian obrolan eksklusif Asik musik. bersama Hairil Andri. aka Oding, pemimpin pang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.